Kata-kata itu keluar dari mulut anakku seolah tak berarti, seperti sedang mengomentari cuaca, seolah dia tidak baru saja menusuk pisau tepat di dadaku, dan yang terburuk bukanlah kata-katanya. Yang paling parah adalah menantuku, Ayu, tersenyum sambil memasukkan uang pensiunku ke dalam tasnya. Uang pensiunku. Uangku. Rumahku. Namaku Siti Dewi. Usiaku 51 tahun. Dan yang akan kuceritakan ini adalah kisah bagaimana anakku sendiri mengusirku dari rumahku, tanpa dia tahu bahwa rumah itu sesungguhnya bukan miliknya. Semua ini bermula 6 bulan sebelumnya. Pada suatu hari Minggu di bulan Oktober, Budi datang dengan 2 koper besar dan seorang wanita yang memakai sepatu berhak tinggi di dalam rumah. Ayu, 28 tahun, kuku merah, senyum sempurna. Ibu, ini hanya sementara, kata anakku sambil meletakkan koper di ruang tamu. Hanya beberapa bulan selagi kami menabung untuk tempat tinggal sendiri. Aku membuka pintu, membuka kulkas, membuka seluruh hidupku. Ini rumahmu, nak. Selalu begitu. Budi memelukku. Ayu mencium pipiku 2 kali dan mengatakan bahwa aku adalah mertua yang sangat baik. Seharusnya aku melihat pertanda sejak hari pertama itu. Beberapa minggu pertama terasa aneh. Ayu menata ulang perabotan agar terlihat lebih modern. Dia menyimpan foto pernikahanku di dalam kotak karena bingkainya sudah terlalu tua. Dia membuang gorden bunga-bungaku karena tidak ada lagi yang memakai itu, Bu mertua. Aku hanya diam. Kita tidak ingin ada masalah di rumah sendiri. Budi bekerja sampai larut, atau begitulah katanya, dan aku sering sendirian bersamanya di sore hari. Ayu menonton televisi di ruang tamu, dengan kaki di atas meja tengah, makan dari piring-piringku tanpa mencucinya setelah itu. Bu mertua, tolong ambilkan segelas air untukku. Dia memintanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dan aku melakukannya, karena dia adalah menantuku, karena dia adalah istri anakku. Tetapi sesuatu di dalam diriku mulai mengencang seperti simpul. Suatu hari, aku menemukan kotak kenanganku terbuka. Surat-surat yang ibuku tulis sebelum meninggal berserakan di atas tempat tidurku. Aduh, Bu mertua, maaf, kata Ayu ketika aku menemuinya. Aku sedang mencari tempat untuk menyimpan sepatu, dan kukira kotak ini kosong. Kosong. 30 tahun kenangan. Kosong. Bulan-bulan berlalu dan rumah ini tidak lagi berbau kayu manis dan kopi tubruk. Sekarang berbau parfum mahal dan sesuatu yang lebih gelap, yaitu perampasan, invasi yang sunyi. Aku terus memasak, membersihkan, membayar listrik, air, dan gas. Budi tidak lagi bertanya bagaimana kabarku. Ayu tidak lagi berpura-pura sopan. Dan kemudian tibalah hari Selasa di bulan April yang tidak akan pernah kulupakan itu. Aku pergi ke bank di pagi hari. Aku perlu menarik uang untuk obat tekanan darahku. Tetapi ketika aku mencoba menggunakan kartu, mesin ATM mengatakan danaku tidak mencukupi. Pasti ada kesalahan, kataku. Tidak ada kesalahan. Aku kembali ke rumah dengan perut terasa mual. Aku membuka pintu dan di sana ada Ayu, duduk di meja makan, dengan segepok uang tunai di atas meja dan kartu debitku di tangannya. Seluruh uang pensiunku ditarik. Tanpa bertanya padaku. Ayu, kataku, suaraku terdengar lebih tenang daripada perasaanku. Apa yang kamu lakukan? Dia bahkan tidak terkejut. Aku tarik uang bulan ini, Bu mertua. Kita harus bicara. Budi muncul dari dapur dengan sebotol bir di tangan. Anakku, anak yang kubawa dalam pelukan, yang menangis di pangkuanku ketika ayahnya meninggalkan kami, yang bersumpah akan menjagaku selalu. Ibu, duduk, dia memerintah. Aku duduk. Jantungku berdebar sangat kencang sampai kupikir akan meloncat keluar dari dada. Begini Bu. Budi memulai. Suaranya terdengar berbeda, keras, dingin. Aku dan Ayu sudah bicara. Kami sudah 6 bulan di sini dan ibu tidak mau membahas masalah uang. Uang apa, Budi? Ini rumahmu. Selalu begitu. Ayu tertawa datar. Bu mertua, jujur saja. Rumah ini punya 3 kamar, ruang tamu, dapur besar. Kami tinggal di sini, kami pakai tempat, kami habiskan listrik, air, gas. Seseorang harus membayarnya. Aku menatap anakku, berharap dia akan mengatakan sesuatu, agar dia menghentikan Ayu, agar dia mengingat. Tetapi Budi hanya meneguk birnya dan mengangguk.
Itu adil, Bu. Ibu harus ikut patungan kalau mau tinggal di sini bersama kami. Tinggal di sini bersama mereka. Di rumah yang kubeli dengan tanganku sendiri. Di rumah tempat aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Jadi kami memutuskan, lanjut Ayu, sambil menyimpan uang itu di tas tiruan mahalnya, bahwa uang pensiun ibu akan menanggung biaya rumah. Anggap saja itu sewa karena tinggal di sini. Itu yang paling adil. Keheningan yang menyusul begitu berat, seolah bisa disentuh. Dan jika aku tidak setuju, tanyaku. Budi membanting botol bir di atas meja. Dia menatap lurus ke mataku dan mengucapkan kata-kata yang masih membakar di dalam diriku. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Tidak ada yang memaksa ibu untuk tinggal. Ayu tersenyum. Senyum kemenangan. Aku tetap duduk di sana, menatap pria yang tidak lagi kukenal sebagai anakku. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku juga tersenyum. Aku berdiri perlahan, sangat perlahan. Aku berjalan menuju kamarku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kudengar mereka tertawa di ruang tamu. Akhirnya kamu menghentikannya, kata Ayu. Itu perlu, jawab Budi. Sudah waktunya dia mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya. Aku membuka laci nakas. Aku mengeluarkan sebuah kunci kecil, berkarat, yang tergantung pada rantai tipis. Kunci itu sudah tersimpan di sana 25 tahun. Sejak hari aku menandatangani surat-surat itu, sejak hari aku membuat keputusan tersulit dalam hidupku, keputusan yang tidak pernah kupikirkan akan kugunakan. Aku memasukkan kunci itu ke dalam saku. Aku menarik napas dalam-dalam dan kembali ke ruang tamu. Mereka masih tertawa, merayakan, dan aku masih tersenyum. Karena ada hal-hal yang tidak diketahui anak-anak. Hal-hal yang disimpan oleh para ibu dalam diam selama bertahun-tahun, berharap tidak perlu mengungkapkannya. Tetapi hari itu, hari Selasa terkutuk di bulan April itu, aku mengerti bahwa diam juga bisa berarti keterlibatan. Dan aku tidak akan lagi menjadi kaki tangan dalam penghinaanku sendiri. Kunci itu terasa berat di sakuku, seperti janji. Janji keadilan. Terkadang kita terlalu percaya pada orang yang seharusnya tidak kita percayai. Apa kamu juga pernah dikecewakan oleh seseorang yang kamu cintai? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Aku ingin membacanya. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang perlu mengingat bagaimana dia sampai di sana. Malam itu, setelah Budi dan Ayu mengunci diri di kamar mereka, kamar tamuku, aku tetap duduk di dapur dengan secangkir teh chamomile di tangan. Kunci itu masih di sakuku, membakarku seperti bara menyala. Tetapi sebelum kuceritakan apa yang kulakukan, aku perlu kalian mengerti siapa aku, siapa Siti Dewi sebelum menjadi mertua yang merepotkan. Sebelum menjadi ibu yang berlebihan. Karena pernah ada masa ketika rumah ini berbau berbeda. Aku berusia 23 tahun ketika bertemu Arman. Dia bekerja di toko ayahnya dan aku menjual kue-kue di pasar. Itu tahun 1997 dan dunia tampak lebih sederhana saat itu. Arman memiliki tangan besar dan mudah tertawa. Dia memikatku dengan kata-kata manis dan janji rumah sendiri. Kamu akan lihat, Dewi, katanya sambil kami berjalan di taman pada hari Minggu. Kita akan punya rumah dengan taman, tempat anak-anak kita bisa berlarian tanpa alas kaki. Duventen the do minus ada dunes ada do minus ada do minus. Kami menikah pada bulan Februari tahun 1998. Budi lahir setahun kemudian. Awalnya kami tinggal di sebuah apartemen kecil dekat terminal bus. 2 kamar, kamar mandi berbagi, dinding yang begitu tipis sehingga kami bisa mendengar tetangga bertengkar. Tapi itu milik kami. Kami bahagia. Arman bekerja 12 jam sehari. Aku menjaga Budi dan di sore hari aku membuat keripik untuk dijual di lingkungan sekitar. Rp1.000 per bungkus. Begitulah kami menabung sedikit demi sedikit untuk uang muka rumah. Budi adalah anak yang cantik, gemuk, dengan pipi merah muda, yang menertawakan segalanya. Dia suka duduk di dapur selagi aku menguleni adonan dan memintaku membuatkan keripik kecil, seperti yang asli, Bu. Nanti kalau sudah besar, kata anakku dengan mata besarnya itu, aku akan membelikan ibu rumah yang sangat indah, dengan taman, agar ibu bisa menanam mawar. Aku mencium keningnya dan mengatakan bahwa kami sudah kaya, karena kami punya dia. Tetapi hidup punya cara kejam untuk mengajarkanmu bahwa kebahagiaan tidak diam di tempat.
Budi berusia 5 tahun ketika Arman mulai pulang terlambat, berbau parfum yang bukan punyaku, dengan alasan yang semakin tidak masuk akal. Aku harus bantu pelanggan. Mobil mogok. Aku ngobrol dengan teman-teman. Aku diam. Kita diam tentang banyak hal ketika punya anak kecil dan gaji yang pas-pasan. Sampai suatu Sabtu pagi, ketika Budi bermain mobil-mobilan di ruang tamu, Arman memasukkan pakaian ke dalam koper dan berkata padaku, "Aku bertemu orang lain, Dewi, maaf." Begitu saja, tanpa drama, seperti membatalkan janji dokter gigi. "Lalu Budi?" tanyaku. Aku tidak menangis, tidak berteriak, hanya bertanya tentang anakku. "Aku akan kirim uang." Arman berbohong, tapi aku perlu menata kembali hidupku. Dia pergi hari itu juga. Budi menanyakan ayahnya selama berminggu-minggu. Aku bilang dia sedang bekerja jauh, akan segera kembali. Dia tidak pernah kembali. Uang yang dijanjikan tidak pernah datang. Panggilan telepon semakin jarang hingga menghilang. Arman menata kembali hidupnya dengan seorang wanita yang lebih muda di kota besar. Mereka punya 2 anak perempuan. Budi berhenti ada baginya, dan aku sendirian dengan anak berusia 5 tahun dan gaji penjual keripik. Tetapi disinilah bagian yang tidak pernah diketahui anakku. 2 tahun setelah Arman pergi, Pak Jaya, pemilik toko serba ada tempat aku mulai bekerja, memanggilku ke kantornya. "Dewi," katanya, "saya sudah memperhatikanmu. Kamu pekerja keras, jujur, bertanggung jawab. Saya punya tawaran." Pak Jaya tidak punya anak. Istrinya meninggal muda. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah besar di kawasan Jakarta Selatan. Rumah yang terlalu besar, terlalu sepi baginya. "Saya butuh seseorang yang bisa dipercaya," jelasnya. "Seseorang yang menjaga rumah saat saya tidak ada, yang membuatnya tetap hidup." Dia menawariku kesepakatan. Jika aku bekerja untuknya selama 25 tahun, di toko, dan merawat rumah saat dia bepergian, pada akhirnya rumah itu akan menjadi milikku. "Tapi ada satu syarat," katanya, "tidak ada yang boleh tahu, bukan keluargamu, bukan anakmu. Ini hanya antara kau dan aku, dan surat-surat yang akan kita tanda tangani dengan notaris." In the Steven Dedas of the Man Self. Aku berusia 28 tahun, punya anak 7 tahun, dan tidak ada masa depan yang terlihat. Aku menandatangani surat-surat itu pada hari Selasa di bulan November tahun 2001. Selama 25 tahun aku merawat rumah itu seolah-olah itu milikku, karena aku tahu suatu hari nanti itu akan menjadi milikku. Aku menyirami tanaman di halaman, memoles lantai kayu, menjaga jendela tetap bersih agar sinar matahari bisa masuk. Budi tumbuh di antara dinding-dinding itu tanpa mengetahui kebenarannya. Dia mengira Pak Jaya meminjamkan rumah itu padaku karena kasihan, karena kemurahan hati. Aku tidak pernah mengatakan sebaliknya. Mengapa aku tidak memberitahunya? Karena aku takut sesuatu akan salah, takut Pak Jaya akan berubah pikiran, takut menciptakan harapan pada anakku yang kemudian akan hancur seperti semua janji yang dibuat ayahnya. Pak Jaya meninggal 3 tahun lalu. Di hari pemakamannya, notaris menyerahkan akta rumah kepadaku. Rumah itu milikku, secara hukum, sepenuhnya, tidak dapat ditarik kembali. Aku menangis hari itu. Aku menangisi pria baik yang memberiku apa yang tidak pernah bisa diberikan suamiku. Aku menangisi 25 tahun kerja dalam diam. Aku menangis lega, tetapi tetap tidak memberitahu Budi. Dia mengira aku mewarisi rumah dari Pak Jaya karena aku adalah karyawannya yang setia. Aku membiarkannya percaya. Untuk apa mempersulit keadaan? Anakku pergi untuk tinggal sendiri pada usia 23 tahun. Dia mendapat pekerjaan di perusahaan logistik. Aku tinggal di rumahku, merawat mawar, minum kopi tubruk di pagi hari, menjalani kedamaian yang telah kuperoleh. Sampai hari Minggu di bulan Oktober itu, ketika Budi mengetuk pintuku dengan koper dan seorang wanita berhak tinggi berwarna merah. Malam itu di dapur, dengan cangkir teh yang mendingin di tanganku, aku mengingat semua itu. Aku mengingat gadis 23 tahun yang menjual kue. Aku mengingat ibu tunggal yang membuat keripik untuk memberi makan anaknya. Aku mengingat 25 tahun kerja dalam diam. Aku mengingat setiap rupiah yang ditabung, setiap pengorbanan, setiap malam tanpa tidur bertanya-tanya apakah Budi akan punya cukup uang untuk sekolah. Dan aku mengingat janji yang kubuat pada diriku sendiri di hari aku menerima akta itu.
Tidak ada yang akan mengambil apa yang kubutuhkan seumur hidup untuk mendapatkannya. Tidak ada, bahkan anakku sendiri. Aku bangkit dari meja, mencuci cangkir, dan menyimpannya di tempatnya. Aku mematikan lampu dapur. Besok aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Besok aku akan mulai mendapatkan kembali martabatku. Saat aku menceritakan semua ini, aku memikirkan di mana kamu mendengarku. Tulis nama kotamu di kolom komentar. Keesokan paginya aku bangun sebelum subuh. Ada rasa sakit tertentu yang tidak membiarkanmu tidur, yang membuatmu terjaga sambil menatap langit-langit dan bertanya-tanya kapan semuanya berubah salah. Aku bangun, mengenakan jubah biru, yang Budi berikan padaku bertahun-tahun lalu ketika dia masih memanggilku Bunda, dan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Rumah itu sunyi, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya keheningan itu adalah kedamaian, sekarang adalah keheningan perang dingin. Aku merebus air dan mengeluarkan kopi tubruk yang selalu kusukai untuk kusiapkan di hari Rabu. Kayu manis, gula aren, aroma itu mengingatkanku pada ibuku. Pada hari Minggu di dapurnya, saat dunia lebih sederhana, aku mendengar langkah kaki di lorong. Budi muncul sambil menguap, masih memakai piyama. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya yang baru bangun tidur itu mengingatkanku ketika dia berusia 10 tahun dan turun untuk sarapan dengan mata bengkak karena tidur. "Selamat pagi, Bu," gumamnya sambil duduk di meja. Untuk sesaat, hanya sesaat, kupikir semuanya hanyalah mimpi buruk, bahwa kata-kata kemarin tidak pernah ada, bahwa anakku masih tetap anakku. "Selamat pagi, Nak," kataku. "Mau kopi?" "Iya, dong." Aku menuangkan secangkir. Dia mengambilnya dengan kedua tangan, seperti yang selalu dia lakukan sejak kecil. Dia menyeruput panjang dan menghela napas. "Enak," katanya. "Terima kasih." Kami terdiam. Aku menunggu dia mengatakan sesuatu, meminta maaf, menjelaskan bahwa kemarin dia sedang stres, bahwa Ayu menekannya, bahwa dia tidak bermaksud menyakitiku seperti itu. Tetapi Budi hanya minum kopinya sambil melihat keluar jendela. "Nak," aku memulai dengan hati-hati. "Tentang yang kemarin." Dia mengangkat tangan seperti menghentikan lalu lintas. "Bu, kita sudah membicarakannya. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tapi, Budi, itu uang pensiunku. Itu satu-satunya yang kumiliki." Dia meletakkan cangkir di atas meja dengan kekuatan yang tidak perlu. "Dan ini rumah tempat kita semua tinggal, Bu. Atau apa? Ibu berharap kita tinggal gratis, bahwa aku dan Ayu membayar semuanya sementara ibu menyimpan uang ibu." Kata-kata itu menimpaku seperti eres. "Aku yang bayar listrik," kataku perlahan. "Aku yang bayar air, aku yang bayar gas, aku yang beli makanan." "Itu dulu, Bu. Ketika ibu tinggal sendiri, sekarang kita lebih banyak, pengeluaran naik. Dan mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kartu ATM-ku kalian curi?" Budi berdiri dengan tiba-tiba. Kursinya menggaruk lantai. Tidak ada yang mencuri apa-apa. Ayu menarik uang itu karena ibu tidak mau patungan. Karena setiap kali kami mencoba membicarakan masalah ini, ibu selalu mengalihkan pembicaraan. Aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Patungan, di rumahku sendiri. Budi, rumah ini milikku," kataku. Dan suaraku bergetar. "Aku yang mendapatkannya. Aku yang menjaganya selama bertahun-tahun. Kamu tinggal di apartemenmu, dan sekarang kamu datang dan memberitahuku bahwa aku harus membayar untuk berada di rumahku sendiri." Dia menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat. Dingin. Jauh. Seolah aku adalah orang asing yang mengganggu. "Bu, rumah itu dipinjamkan Pak Jaya. Itu amal. Bukan seperti ibu yang membelinya sendiri." Kata itu menusukku seperti paku. Amal. Anakku mengira semua yang kumiliki adalah karena kasihan. Karena belas kasihan seorang pria tua yang kesepian. Bukan karena kerja keras. Bukan karena usaha. Bukan karena 25 tahun mengangkat kotak, membersihkan lantai, merawat rumah yang bukan milikku sampai akhirnya menjadi milikku. Amal. "Budi." Aku mencoba lagi. Tetapi dia sudah berjalan menuju pintu. Aku harus bersiap untuk bekerja. Dan ibu juga harus berpikir untuk mencari pekerjaan. Ibu tidak terlalu tua untuk tinggal di rumah sepanjang hari. Dia pergi.
Aku berdiri di sana di dapur, dengan teko kopi masih panas dan hati hancur berkeping-keping. Kapan? Kapan tepatnya anakku menjadi seperti itu? Aku mencoba mengingat. Aku mencari dalam ingatanku. Suatu momen, pertanda yang memberitahuku kapan dia mulai berubah. Dan kemudian aku melihatnya. Ayu. Sejak dia datang, Budi mulai melihatku berbeda. Dulu dia meneleponku 3 kali seminggu, hanya untuk menyapa. Dia datang untuk makan pada hari Minggu dan membantuku di taman. Dia bertanya tentang obatku, tentang tekanan darahku, apakah aku butuh sesuatu. Tetapi setelah Ayu, panggilan telepon semakin jarang. Kunjungan menjadi kewajiban. Percakapan menjadi canggung. Aku ingat suatu sore, 2 bulan setelah mereka pindah, aku mendengar suara-suara di kamar. Aku melewati lorong dengan pakaian bersih ketika aku mendengarnya. Budi, ibumu memperlakukanmu seperti kamu masih anak kecil. Kamu sudah 32 tahun. Sudah waktunya kamu menetapkan batasan. Memang dia begitu, Dani. Dia selalu terlalu protektif. Terlalu protektif tidak. Kontrol. Kamu tidak sadar. Dia membuatmu merasa bersalah tentang segalanya. Aduh, nak, jangan khawatirkan ibu. Aduh, nak, biar ibu yang urus. Dia memanipulasimu. Aku berjalan terus hari itu. Aku tidak mau mendengar lagi. Kupikir itu masalah pasangan, gesekan biasa. Tetapi itu bukan gesekan. Itu adalah racun. Setetes demi setetes, kata demi kata. Ayu sudah berbulan-bulan meracuninya terhadapku. Aku minum kopi dingin dalam satu tegukan. Rasanya tidak lagi seperti kayu manis. Rasanya seperti abu. Aku pergi ke kamarku dan membuka lagi laci tempat aku menyimpan kunci. Aku mengeluarkannya. Aku memegangnya di tanganku seperti memegang senjata. Karena memang itu senjata. Pertahanan terakhir seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tetapi ini belum saatnya. Aku masih punya sedikit harapan bahwa Budi akan bereaksi. Bahwa dia akan melihat apa yang terjadi. Bahwa dia akan ingat siapa aku selalu baginya. Aku menyimpan kunci itu lagi. Aku akan menunggu sedikit lebih lama. Hanya sedikit lebih lama. Sore itu, ketika aku kembali dari pasar dengan tas belanjaan, dibayar dengan sedikit uang tunai yang tersisa setelah Ayu menguras rekeningku, aku menemukan ruang tamu diatur ulang. Gorden baruku, yang baru kupasang minggu lalu, tergeletak di sofa. Ayu sedang mengukur jendela dengan pita pengukur. Aduh, Bu mertua, untung kamu datang, katanya tanpa menoleh. Aku mau beli gorden modern. Yang kamu punya ini kelihatan seperti milik nenek-nenek. Kelihatan seperti milik nenek-nenek. Aku berusia 51 tahun. Ayu, gorden itu kubeli seminggu yang lalu. Harganya 300.000 rupiah. Dia mengangkat bahu. Ya, aku akan beli yang lebih bagus. Jangan khawatir. Kamu akan menyukainya. Ajaner Kaisai, the Leratan Nati Kailais, and the Leratan Nati Elais. Dia tidak bertanya padaku. Tidak berkonsultasi denganku. Dia hanya akan melakukannya. Di rumahku. Dengan uangku atau dengan uang yang dia anggap sekarang milik mereka. Di mana Budi? Tanyaku. Dia pergi dengan teman-temannya. Pulang larut. Jadi aku sendirian bersamanya. Di rumahku sendiri. Melihat bagaimana dia membongkar semua yang telah kubangun. Malam itu, saat aku makan malam sendirian di dapur, sedikit nasi dengan lauk sederhana, aku mendengar tawa Ayu dari ruang tamu. Dia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Iya, teman. Sudah hampir. Kita sudah menempatkannya di tempat yang kita inginkan. Dia membayar semuanya tanpa mengeluh. Tidak. Dia tidak akan pergi. Dia mau pergi kemana? Dia tidak punya apa-apa. Hanya rumah ini yang dihadiahkan karena kasihan. Beri kami beberapa bulan lagi dan kita akan bisa. Aku bangkit tanpa suara dan pergi ke kamarku. Malam itu aku tidak tidur, karena aku mengerti sesuatu yang mengerikan. Ini bukan hanya penghinaan. Ini adalah rencana. Aku masih bertanya-tanya apakah yang kulakukan benar. Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan di tempatku? Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang sunyi. Aku berjalan di rumahku sendiri seperti seorang pencuri. Takut membuat suara, takut melihat terlalu banyak. Takut Ayu akan menyadari bahwa aku tahu, karena sekarang aku tahu. Aku tahu mereka telah memalsukan tanda tanganku.
Aku tahu mereka telah membuka kredit atas namaku. Aku tahu semua ini adalah rencana yang dirancang dengan cermat untuk mengambil satu-satunya yang kumiliki, tetapi aku butuh lebih banyak bukti. Aku perlu mengerti seberapa dalam penipuan itu. Pada hari Selasa pagi, ketika Budi pergi bekerja dan Ayu pergi ke salon, akhirnya, aku memiliki rumah untuk diriku sendiri selama 2 jam. 2 jam untuk mencari. Aku langsung menuju kamar mereka. Bekas kamar tamuku yang sekarang berbau parfum manis dan lengket yang dipakai Ayu. Dinding yang kucat kuning muda sekarang tertutup foto-foto mereka berdua. Seolah rumah ini milik mereka. Seolah aku yang tidak pantas berada di sini. Aku membuka lemari dengan hati-hati. Pakaian mahal. Terlalu mahal untuk gaji Budi. Sepatu bermerek. Tas yang harganya lebih dari 3 bulan uang pensiunku. Dari mana uang itu berasal? Aku memeriksa laci, riasan, perhiasan. Tidak ada yang penting. Sampai aku sampai di laci nakas terakhir. Ada di sana. Map lain kali ini hitam. Aku mengeluarkannya dengan tangan gemetar dan membukanya di atas tempat tidur. Ya Tuhan. Laporan bank. 3 rekening berbeda. Semuanya atas namaku. Semuanya dengan saldo negatif yang besar. Satu kartu kredit dengan utang 48 juta rupiah. Yang lain dengan 32 juta rupiah. Yang ketiga dengan 25 juta rupiah. Lebih dari 100 juta rupiah utang. Atas namaku. Aku terus memeriksa. Ada lebih banyak surat. Pinjaman pribadi sebesar 75 juta rupiah. Disetujui. Disetorkan ke rekening yang bukan milikku. Pinjaman lain sebesar 50 juta rupiah. Juga disetujui. Dan di dasar map. Yang terburuk dari semuanya. Permohonan hipotek atas rumahku. Permohonan sedang diproses. Tanggal permohonan, 2 minggu yang lalu. Jumlah yang diminta, 800 juta rupiah. Ada catatan tulisan tangan dengan tulisan Ayu. Jika hipotek keluar, kita bayar semua dan kita pergi ke Bali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa surat-surat asli. Kita buat dia percaya itu untuk renovasi dan kita tanda tangani semuanya dengan sepupu Budi di kantor notaris. Aku merasa lantai terbuka di bawah kakiku. Sepupu Budi, Dimas, yang bekerja di kantor notaris, yang selalu agak licik, menurut kata kakakku. Mereka akan menggunakan koneksi untuk memasukkan dokumen, untuk menggadaikan rumahku, untuk mengambil uang, untuk pergi dan meninggalkanku dengan utang, dengan hipotek, tanpa apa-apa. Aku duduk di tempat tidur karena kakiku tidak lagi menopangku. Sudah berapa lama mereka merencanakan ini? Sejak kapan? Sejak sebelum mereka mengetuk pintuku minggu di bulan Oktober itu. Aku mendengar suara mobil di luar. Jantungku melonjak. Aku menyimpan semuanya dengan cepat ke dalam map. Aku memasukkannya ke dalam laci persis seperti semula. Aku menutup nakas. Aku keluar dari kamar. Aku sampai di dapur tepat ketika pintu utama terbuka. Itu Ayu. Dia masuk membawa tas dari toko serba ada yang mahal. Lebih banyak pakaian. Lebih banyak sepatu. Lebih banyak barang yang dibeli dengan uang yang bukan miliknya. Dengan uangku. Dengan kreditku. Dengan namaku. Aduh, Bu Mertua. Untung kamu di sini. Katanya sambil meletakkan tas di sofa. Aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mencoba mengendalikan napasku. Mencoba untuk tidak meneriakkan semua yang baru saja kutemukan. Aku harus pergi ke kantor notaris besok untuk menandatangani beberapa surat. Itu urusan Budi untuk pekerjaan. Aku butuh kamu ikut denganku sebagai saksi. Itu dia. Momen yang mereka siapkan. Mereka akan membawaku untuk menandatangani hipotek. Di depanku. Membuatku percaya itu adalah urusan pekerjaan. Surat macam apa? Tanyaku. Dan suaraku keluar lebih tenang dari yang kuharapkan. Ah, aku tidak tahu pasti. Urusan pajak. Kamu tahu bagaimana hal-hal itu. Hanya urusan kertas yang membosankan. Tapi mereka butuh anggota keluarga hadir. Bohong. Semuanya bohong. Jam berapa? Tanyaku. Pukul 11 pagi. Di kantor notaris Jalan Kartini. Nomor 33. Notaris sepupu Budi. Baiklah, kataku. Aku akan ada di sana. Ayu tersenyum. Senyum kemenangan yang sudah ku kenal dengan baik. Terima kasih, Bu Mertua. Aku tahu kami bisa mengandalkanmu. Kamu yang terbaik. Dia pergi ke kamarnya dengan tas.
Aku mendengarnya tertawa. Berbicara di telepon. Ya, teman. Besok semuanya akan ditandatangani. Dia tidak curiga apa-apa. Sudah kubilang itu sangat mudah. Wanita tua bodoh yang melakukan semua yang kamu minta. Wanita tua bodoh. Aku berusia 51 tahun. Dan aku tidak bodoh. Malam itu, ketika Budi datang, dia dalam suasana hati yang baik. Hal yang langka dalam beberapa minggu terakhir. Bu, Ayu sudah bilang kalau besok kalian harus pergi ke kantor notaris. Ya, nak. Dia bilang begitu. Sempurna. Penting ibu pergi ya? Jangan sampai bolos. Dia menatap mataku. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah, keraguan, penyesalan, tetapi itu menghilang secepat ia datang. Aku tidak akan bolos, kataku. Dia mengangguk dan pergi untuk makan malam. Aku tetap di ruang tamu menatap keluar jendela. Malam itu gelap, tanpa bintang. Seolah bahkan langit tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Aku pergi ke kamarku. Membuka laci. Mengeluarkan kunci berkarat. Kali ini aku tidak menyimpannya. Aku menggantungnya di leherku dengan rantai tipis. Aku merasakannya dingin di kulitku. Besok mereka mengira aku akan menandatangani surat-surat itu. Bahwa aku akan menyerahkan rumahku tanpa melawan, bahwa aku akan membiarkan mereka mencuri semua yang telah kuusahakan selama 25 tahun. Tetapi aku juga punya rencana yang telah kusimpan sejak hari aku menerima akta asli. Rencana yang tidak pernah kupikirkan akan kugunakan melawan anakku sendiri. Aku membuka lemariku dan mengeluarkan kotak sepatu tua. Di dalamnya, terbungkus plastik, ada dokumen asli rumah, akta atas namaku. Ditandatangani, dicap, sepenuhnya legal. Dan satu dokumen lagi, surat wasiat yang diminta Pak Jaya untuk kutandatangani bertahun-tahun lalu. Sebuah wasiat di mana dia mencatat bahwa rumah itu adalah pembayaran untuk layanan yang diberikan selama 25 tahun. Bukan warisan, bukan hadiah. Pembayaran legal, dengan tanda tangannya, dengan saksi, dengan semuanya beres. Dan ada surat yang ditulis oleh Pak Jaya 2 bulan sebelum meninggal. Siti Dewi, jika suatu hari seseorang mencoba mengambil rumah ini darimu, gunakan surat ini. Di dalamnya saya jelaskan bahwa kamu lebih dari sekadar karyawan saya. Kamu adalah teman saya, keluarga saya. Dan rumah ini milikmu berdasarkan hak, bukan amal. Jangan biarkan siapapun mengambil apa yang kamu peroleh dengan kerja keras dan martabatmu. Ditandatangani, Jaya Kusuma. Air mata membasahi pipiku saat kubaca surat itu untuk ke-10 kalinya. Pak Jaya sudah tahu. Entah bagaimana, dia tahu bahwa suatu hari aku perlu melindungi diriku, bahkan dari darahku sendiri. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu di tasku. Besok aku akan membawanya bersamaku. Dan ketika saatnya tiba untuk menandatangani di kantor notaris palsu itu, aku akan mengeluarkan surat-suratku sendiri dan menunjukkan kepada anakku dan wanita itu bahwa Siti Dewi bukanlah wanita bodoh, bahwa para ibu juga tahu bagaimana membela diri, meskipun itu menyakitkan hati mereka. Aku masih bertanya-tanya apakah yang kulakukan benar. Dan kamu, apa yang akan kamu lakukan di tempatku? Pagi hari Rabu itu tampak kelabu. Aku belum tidur. Aku duduk di tempat tidur sepanjang malam dengan tas di pangkuanku. Di dalamnya, dokumen yang akan membuktikan kebenaran. Di dalamnya, satu-satunya pembelaanku. Pukul 7 pagi aku mendengar gerakan di rumah. Ayu dan Budi sudah bangun. Aku mendengar mereka berbicara pelan di dapur. Tawa gugup, suara mesin kopi. Aku bangun, mandi, dan mengenakan gaun biru tua yang kupakai untuk acara-acara penting. Aku menyisir rambutku dengan hati-hati. Aku mengenakan anting mutiara warisan ibuku. Jika aku akan menghadapi anakku, aku akan melakukannya dengan martabat. Aku keluar dari kamar pukul 8:30. Ayu ada di ruang tamu, merias diri di depan cermin. Dia mengenakan gaun merah ketat dan sepatu berhak tinggi. Seolah-olah dia akan pergi ke pesta, bukan untuk mencuri rumah. "Selamat pagi, Bu Mertua," katanya tanpa melihatku. "Sudah siap?" "Ya, sempurna." Budi pergi pagi-pagi ke kantor, tapi kita bertemu di sana, langsung di kantor notaris. "Ablas Daraida, and a Jan Mei, Ablas Daraida." Kami berangkat dalam waktu 30 menit.
30 menit sebelum mereka mencoba mengambil segalanya dariku. Aku sarapan sedikit kue dengan kopi. Setiap suapan sulit kutelan. Perutku sakit karena gugup. Pukul 10:20 menit. Ayu memanggilku. Ayo, Bu Mertua. Kita tidak boleh terlambat. Kami naik mobilnya. Mobil putih yang kutahu mereka beli dengan salah satu kredit palsu atas namaku. Utang 200 juta rupiah lagi di perusahaan keuangan. Selama perjalanan, Ayu bernyanyi, menyenandungkan lagu-lagu dari radio, senang, santai, seolah dia tidak akan menghancurkan hidupku. Gugup, Bu Mertua? Tanyanya di lampu merah. Sedikit. Aku berbohong. Jangan khawatir. Hanya menandatangani beberapa surat. 15 menit selesai. 15 menit untuk kehilangan segalanya. Kami tiba di kantor notaris pukul 10:55 menit. Sebuah bangunan tua di Jalan Kartini, fasad batu alam, jendela besar. Tanda di depan berbunyi, Kantor Notaris Publik nomor 33, Dimas Arman, Sepupu Budi. Kami masuk. Resepsionis meminta kami masuk ke ruang tunggu kecil. Dinding dilapisi kayu gelap, bingkai dengan gelar universitas. Semuanya dirancang untuk memberikan kepercayaan, agar orang menandatangani tanpa membaca. Budi sudah di sana, duduk di sofa kulit, berpakaian jas. Dia terlihat gugup. Dia terlihat bersalah. Halo Bu. Dia menyapaku tanpa berdiri. Halo nak. Dankestena jana. Yuna de gramen zadonai. Inden bidurias de budias danai. Ayu duduk di sampingnya. Dia memegang tangannya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Dia mengangguk. Aku duduk di depan mereka, dengan tasku di pangkuan, dengan jantungku berdebar sangat kencang sampai kupikir akan terdengar di seluruh ruangan. Tepat pukul 11, seorang pria keluar dari salah satu kantor. Dimas, sepupu Budi. Aku mengenalinya dari foto-foto. 40-an, kumis. Senyum palsu. Selamat pagi, keluarga Budi. Dia menyambut kami dengan suara profesional. Silakan masuk. In the side dan in the zone. Kami masuk ke kantornya. Meja besar, 3 kursi di depannya. Surat-surat tertata sempurna. Baik. Dimas memulai sambil duduk. Seperti yang sudah saya jelaskan kepada Budi dan Ayu, hari ini kita akan memformalkan permohonan kredit hipotek atas properti yang berlokasi di Jalan Pahlawan, nomor 150, kawasan Jakarta Selatan. Rumahku. Dia berbicara tentang rumahku. Ibu Siti Dewi, lanjutnya sambil menatapku. Adalah pemegang hak milik sesuai catatan yang kami miliki di sini. Benar? Ya, kataku. Sempurna. Dan putra Ibu Budi, serta menantu Ibu Ayu, akan menjadi penerima pinjaman, yang akan digunakan untuk perbaikan properti. Apakah semua setuju? Ayu dan Budi segera mengangguk. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dimas mengeluarkan map tebal. Dia mulai menjelaskan ketentuan pinjaman, 800 juta rupiah. Jangka waktu 20 tahun. Suku bunga 12%. Angka-angka yang kutahu tidak akan pernah digunakan untuk perbaikan. Angka-angka yang akan mereka bawa ke Bali. Saya butuh kalian bertiga menandatangani di sini, kata Dimas sambil menunjuk beberapa baris di akhir beberapa dokumen. Pertama Ibu Siti Dewi sebagai pemilik. Kemudian Budi dan Ayu sebagai pemohon. Dia mendorong surat-surat itu ke arahku. Dia mengulurkan pena. Semua orang menatapku. Apakah Ibu Siti Dewi punya pertanyaan? Tanya Dimas dengan senyum notaris korup itu. Aku mengambil pena. Aku memegangnya di atas dokumen pertama. Dan kemudian aku berbicara. Ya, saya punya pertanyaan. Keheningan menjadi pekat. Silakan katakan, kata Dimas, dan senyumnya sedikit goyah. Apakah Bapak sudah memeriksa dokumentasi asli properti? Dimas berkedip. Ya, tentu saja. Kami punya salinan sah akta di sini. Salinan? Ya, Bu. Salinan sah sudah cukup untuk prosedur ini. Aku membuka tasku perlahan. Aku mengeluarkan dokumen yang telah kusimpan sepanjang malam. Aneh sekali, kataku dengan suara tenang. Karena saya punya akta asli di sini. Aku meletakkan dokumen itu di atas meja. Kertas menguning dengan cap resmi. Tanda tangan notaris yang mendaftarkannya 25 tahun yang lalu. Nama lengkapku, Siti Dewi, pemilik tunggal. Dimas pucat. Bu,
Apa yang ibu lakukan? Tanya Budi. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan berbulan-bulan yang lalu, nak. Aku membela apa yang menjadi milikku. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Surat wasiat Pak Jaya. Ini, kataku, adalah surat wasiat Bapak Jaya Kusuma, pria yang mempekerjakan saya selama 25 tahun. Pria yang membeli rumah ini dan menyerahkannya kepada saya sebagai pembayaran untuk layanan profesional yang diberikan. Dimas mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Dia mulai membacanya. Di sini tertulis jelas, lanjutku, bahwa rumah itu adalah transaksi legal, bukan warisan, bukan hadiah amal, tetapi pembayaran, didaftarkan di hadapan notaris, dengan saksi, semuanya legal. Bu, ibu bicara apa? Budi berdiri dari kursi. Rumah itu dihadiahkan kepada ibu. And the notice started, is not a fine started, decided Martinement. Pak Jaya memberikannya kepada ibu karena ibu karyawannya? Tidak, Budi, rumah itu kudapatkan, dengan 25 tahun kerja, dengan setiap hari membersihkan lantai, dengan setiap malam menjaga properti yang bukan milikku sampai itu menjadi milikku. Rumah itu milikku berdasarkan hak, bukan karena kasihan. Ayu juga berdiri, wajahnya kehilangan semua jejak senyum. Bu mertua, ibu melebih-lebihkan. Kami hanya ingin membantu, hanya ingin melakukan perbaikan. It's too like that not. Perbaikan. Aku memotongnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, suaraku terdengar keras, tegas, marah. Kalian mengira saya sebodoh itu sampai tidak tahu apa yang kalian lakukan? Aku mengeluarkan dokumen ketiga, laporan rekening yang kutemukan di kamar mereka. Ini, kataku sambil melemparkannya ke atas meja, adalah kartu kredit yang kalian buka atas namaku tanpa izin, 100 juta rupiah utang yang tidak saya buat, pinjaman yang tidak saya minta, semuanya dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Keheningan mutlak. Bu mertua, saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Ayu memulai. Jangan bohong padaku, teriakku. Dan itu adalah pertama kalinya aku berteriak dalam 6 bulan. Aku menemukan map di kamar kalian. Aku melihat catatan yang kamu tulis. Jika hipotek keluar, kita pergi ke Bali. Aku tahu segalanya. Ayu mundur selangkah. Budi menatapku seolah aku sudah gila. Dimas terbatuk dengan tidak nyaman. Ibu Siti Dewi, jika yang ibu katakan benar, kita dihadapkan pada kasus penipuan. Saya tidak bisa melanjutkan prosedur ini. Tidak akan berlanjut, kataku. Karena tidak ada prosedur. Karena rumah ini tidak akan digadaikan. Karena saya tidak akan menandatangani apapun. Aku berbalik ke arah anakku. Budi, lihat aku. Is a lot tested by a deviated intervention. Dia mendongak. Ada air mata di matanya. Apakah itu benar? Tanyaku. Apakah kamu benar-benar bersedia mencuriku? Meninggalkanku di jalan, ibumu sendiri? Bu, aku. Bukan begitu. Ayu bilang ibu akan baik-baik saja, bahwa ibu bisa menyewa tempat kecil, bahwa ibu tidak butuh banyak ruang. Dan kamu percaya padanya? Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu percaya padanya dan bukan pada ibumu sendiri? Budi membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ayu memegang lengannya. Budi, ayo pergi. Ibumu sudah gila. Dia mengarang semuanya. Dia tidak bergerak. Anakku, kataku dengan suara pecah. Aku membesarkanmu sendirian. Aku bekerja 30 tahun untuk memberimu tempat tinggal, agar kamu bisa sekolah, agar kamu bisa makan. Aku tidak pernah meminta imbalan apapun. Aku hanya memintamu untuk mencintaiku, menghormatiku. ISA, ISMAH. Dan kamu memutuskan untuk percaya pada seorang wanita yang baru kamu kenal setahun, yang telah memperlakukanku seperti sampah sejak dia datang, yang merencanakan untuk mencuri segalanya dariku. Budi mulai menangis. Aku tidak mau. Dia bilang itu yang terbaik, bahwa ibu tidak butuh rumah itu, bahwa ibu sudah tua untuk merawatnya. Setiap kata adalah pisau belati. Aku berusia 51 tahun. Budi. Aku tidak mati. Aku tidak berguna. Dan rumah itu milikku. Under 9 and a van. Aku menyeka air mataku. Aku menyimpan dokumen-dokumenku di tas. Aku tidak akan melaporkan kalian, kataku, karena kamu anakku.
Dan karena meskipun kamu telah mengkhianatiku, aku tidak seperti kamu. Aku berjalan menuju pintu. Tetapi aku ingin kamu tahu sesuatu, nak. Mulai hari ini, kalian tidak lagi diterima di rumahku. Kalian punya 3 hari untuk mengambil barang-barang kalian dan mencari tempat lain. Bu, ibu tidak bisa mengusir kami, teriak Budi. Aku berbalik. Aku menatap matanya. Kamu bilang padaku bahwa jika aku tidak suka, aku bisa pergi, ingat? Nah, sekarang aku katakan hal yang sama padamu. Jika kalian tidak suka, kalian bisa pergi. Aku keluar dari kantor notaris itu dengan kepala tegak. Di luar, matahari telah keluar dari balik awan, dan aku, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, bisa bernapas. Aku masih bertanya-tanya apakah yang kulakukan benar. Dan kamu? Apa yang akan kamu lakukan di tempatku? Aku kembali ke rumah dengan taksi. Aku tidak ingin menunggu Ayu. Aku tidak ingin berada di dekat mereka sedetik pun lagi. Selama perjalanan, aku melihat keluar jendela tanpa melihat apa-apa. Jalanan lewat kabur. Orang-orang berjalan di trotoar seolah ini hari yang normal. Seolah duniaku tidak baru saja hancur berkeping-keping. Ketika aku sampai di rumah, aku mengunci pintu. Aku duduk di sofa di ruang tamu dan, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku menangis. Aku menangisi anak yang telah hilang. Menangisi anak kecil berpipi merah muda yang memanggilku bunda dan memelukku erat ketika dia takut. Menangisi pemuda yang bersumpah akan menjagaku selalu. Kemana anak itu pergi? Kapan aku kehilangan dia? Aku menangis sampai air mataku habis. Kemudian aku bangkit, mencuci muka, dan mulai melakukan apa yang harus kulakukan. Aku menelepon bank, melaporkan kartu kredit palsu, memblokir rekeningku. Aku meminta kartu baru yang hanya aku yang bisa gunakan. Aku menelepon tukang kunci. Aku memintanya datang sore itu juga untuk mengganti semua kunci di rumah. Aku menelepon sepupuku Rina, satu-satunya keluarga yang tersisa di pihak ibuku. Aku menceritakan semuanya padanya. Dia menangis bersamaku di telepon. Rina, aku butuh kamu datang, kataku. Aku butuh kamu ada di sini ketika mereka kembali. Aku tidak mau sendirian. Aku akan ke sana, Kak Siti. Dalam waktu 30 menit aku bersamamu. Pukul 3 sore tukang kunci tiba. Seorang pria tua dengan baju kerja biru yang bekerja cepat dan dalam diam. Dia mengganti 3 kunci. Dia menyerahkan 6 set kunci baru kepadaku. Simpan baik-baik, Bu, katanya. Dan jika ada yang mencoba mendobrak pintu, hubungi polisi. Aku membayarnya dan memberinya tip yang besar. Pukul 4 Rina tiba bersama suaminya, Dimas. Mereka masuk membawa tas berisi makanan. Kamu tidak akan melewati ini sendirian, kata sepupuku sambil memelukku erat. Kami bersamamu. Kami duduk di dapur. Aku menceritakan semuanya dengan lebih tenang. Setiap detail, setiap kebohongan, setiap dokumen palsu, Dimas menggelengkan kepala. Anak itu membiarkan dirinya diracuni. Katanya, wanita itu jahat. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku tahu dia membawa sesuatu yang gelap. Dan sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rina. Aku memberi mereka 3 hari untuk pergi. Tapi jujur, Rina, aku lebih suka mereka pergi hari ini juga. Aku tidak mau melihat mereka. Aku tidak bisa melihat mereka tanpa. Suaraku pecah. Rina memegang tanganku. Kamu akan melewati ini, Kak Siti. Kamu kuat. Kamu selalu begitu. Pukul 6 sore kami mendengar mobil di luar. Mobil putih itu, Rina dan Dimas segera berdiri, menempatkan diri di sampingku, sebagai penjaga, sebagai pelindung. Aku mendengar suara kunci di lubang kunci. Mencoba masuk. Mereka tidak bisa. Pukulan di pintu. Bu, buka pintunya. Itu suara Budi. Putus asa, marah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan ke pintu, tetapi tidak membukanya. Aku sudah ganti kuncinya, kataku dari dalam. Aku bilang kalian punya 3 hari untuk mencari tempat lain. Bu, jangan konyol. Kami harus masuk. Barang-barang kami ada di sana. Besok kalian bisa datang untuk mengambil barang-barang kalian. Pukul 10 pagi. Aku akan mengemas semuanya dan meninggalkannya di pintu masuk. Tetapi kalian tidak akan masuk ke rumah. Ini gila, teriak Ayu.
Kamu tidak bisa mengusir kami seperti ini. Aku akan panggil polisi. Panggil dia, kataku dengan suara tenang. Dan aku akan menunjukkan kepada mereka dokumen palsu, kartu kredit yang kalian buka dengan tanda tanganku yang dipalsukan, pinjaman palsu. Kita lihat siapa yang akhirnya ditangkap. Keheningan dari sisi lain. Bu, tolong. Suara Budi terdengar hancur. Mari kita bicara. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Budi, kamu membuat keputusanmu ketika kamu memutuskan untuk mencuriku. Ketika kamu memutuskan untuk percaya padanya daripada ibumu sendiri. Aku tidak mau. Dia meyakinkanku. Dia bilang itu yang terbaik untuk semua orang. Dan kamu percaya padanya. Lebih banyak keheningan. Itulah perbedaan antara kamu dan aku, nak. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan jika seseorang meyakinkanku bahwa itu yang terbaik, karena aku tahu apa yang benar. Dan kamu memilih yang mudah. Bu, besok jam 10. Barang-barang kalian akan ada di luar. Dan setelah itu, Budi, aku tidak mau melihatmu lagi. Kata-kata terakhir itu sangat menyakitkan. Setiap huruf adalah sepotong hatiku yang dicabut. Ibu tidak bisa mengatakan itu. Tangis Budi. Aku anak ibu. Kamu dulunya anakku, kataku. Dan air mata membasahi pipiku. Anak yang kubesarkan tidak akan mengkhianatiku seperti ini. Aku mendengar isak tangis dari sisi lain pintu. Ayo pergi, Budi, kata Ayu dengan suara keras. Ibumu akan menyesali ini. Aku tidak akan menyesalinya, kataku. Satu-satunya yang kusesali adalah membuka pintuku minggu itu. Percaya padamu. Langkah kaki menjauh. Mobil menyala. Suara itu memudar di kejauhan. Aku menjatuhkan diri ke pintu. Rina memelukku saat aku menangis. Sudah berlalu, Kak, sudah berlalu. Tapi itu belum berlalu. Itu baru dimulai. Malam itu, Rina dan Dimas tinggal bersamaku. Kami makan malam bersama, makanan yang sulit kutelan. Percakapan yang mencoba mengalihkan perhatianku dari rasa sakit, tetapi tidak ada yang berhasil. Karena aku baru saja kehilangan anakku. Aku telah kehilangannya berbulan-bulan yang lalu, sebenarnya. Sejak hari Ayu memasuki hidupnya. Tapi sekarang itu resmi. Budi bukan lagi anakku. Aku bukan lagi ibunya. Pukul 11 malam, sepupuku dan suaminya pergi. Mereka membuatku berjanji akan menelepon jika aku butuh sesuatu. Bahwa aku tidak akan sendirian. Bahwa mereka akan kembali besok pagi untuk membantuku mengemas barang-barang Budi. Aku sendirian di rumah. Rumahku. Aku berjalan melalui kamar-kamar yang kosong. Ruang tamu yang berbau parfumku yang biasa. Dapur dengan aroma hantu kopi tubruk. Kamarku dengan tempat tidur tempat aku tidur ribuan malam. Dan kamar tamu, yang dulunya milik mereka. Aku masuk. Menyalakan lampu. Pakaian berserakan di lantai. Sepatu bertebaran. Botol parfum di atas meja rias. Foto-foto mereka berdua di dinding. Semua itu akan hilang besok. Aku membuka lemari. Ada map hitam, dokumen penipuan, bukti pengkhianatan mereka. Aku mengambilnya. Dan alih-alih menyimpannya, aku memasukkannya ke dalam kotak bersama semua barang-barang mereka. Biarkan mereka membawanya. Biarkan mereka tahu bahwa aku tahu. Biarkan mereka mengerti bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan. Aku bekerja sepanjang malam. Mengeluarkan pakaian, melipat, mengemas. Memasukkan semuanya ke dalam kotak kardus yang kusimpan di gudang. Sepatu mahal, pakaian bermerek, tas tiruan mahal. Semua dibeli dengan uang curian, dengan kredit palsu, dengan namaku tercemar di lembaga perbankan. Pukul 6 pagi, aku selesai. 10 kotak di pintu masuk, pakaian digantung di gantungan. Sepatu di tas. Semua yang mereka bawa ke rumahku. Semua yang akan mereka bawa kembali. Aku duduk di tangga pintu masuk untuk menunggu. Matahari mulai terbit. Burung-burung bernyanyi. Dunia terus berputar seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat pukul 10, mobil putih itu tiba. Budi turun sendirian. Ayu tetap di mobil dengan kaca tertutup dan kacamata hitam. Anakku terlihat mengerikan. Mata bengkak, pakaian kusut, janggut 2 hari. Bu, katanya ketika melihatku. Aku tidak menjawab.
Hanya menunjuk kotak-kotak itu. Semuanya ada di sana. Dia melihat kotak-kotak itu. Kemudian dia menatapku. Ibu benar-benar akan melakukan ini? Kamu melakukannya lebih dulu, Budi. Aku hanya melindungi diriku. Bu, tolong. Beri aku kesempatan. Kita bisa bicara. Bisakah aku menjelaskan? Menjelaskan apa? Bagaimana kalian memalsukan tanda tanganku? Bagaimana kalian berencana meninggalkanku berutang dan tanpa rumah? Bagaimana kalian memperlakukanku seperti sampah selama berbulan-bulan? Aku tidak. Kamu melakukannya. Dan yang terburuk adalah kamu tahu itu. Sepanjang waktu kamu tahu. Dan kamu tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Kamu memilih dia daripada aku. Istrimu yang baru setahun daripada ibumu seumur hidup. Budi menjatuhkan bahunya. Aku minta maaf, Bu. Aku juga minta maaf, Nak. Aku menyesal aku tidak cukup. Aku menyesal aku mengecewakanmu entah bagaimana. Aku menyesal kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak apa-apa mengkhianati orang yang mencintaimu. Ibu tidak mengecewakanku. Suaranya pecah. Kalau begitu aku tidak mengerti apa yang terjadi. Don't understand that having dust. Di mana anak yang berjanji akan menjagaku selalu, yang bilang akan membelikanku rumah dengan taman. Air mata mengalir di wajahnya. Aku masih aku, Bu. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Budi. Anak itu sudah mati. Dan kamu yang membunuhnya. Aku berdiri, masuk ke rumah. Menutup pintu. Aku mendengarnya menangis di sisi lain. Aku mendengarnya memuat kotak-kotak itu satu persatu. Aku mendengarnya memasukkan semuanya ke mobil. Aku mendengarnya menyalakan mesin dan menjauh. Dan ketika keheningan kembali, aku duduk di lantai ruang tamu dan menangis seperti yang belum pernah kulakukan dalam hidupku, karena aku telah memenangkan rumahku, tetapi aku telah kehilangan anakku. Hari-hari berikutnya adalah yang paling sunyi dalam hidupku. Rumah itu kosong, tetapi tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya keheningan adalah kedamaian. Sekarang adalah ketiadaan. Rina datang setiap hari. Dia membawakanku makanan yang hampir tidak kusentuh. Dia menemaniku di sore hari yang panjang. Dia membiarkanku menangis tanpa berkata apa-apa. Waktu menyembuhkan, Kak Siti, katanya. Kamu akan lihat. Tapi aku tidak yakin ingin sembuh. Karena sembuh berarti lupa. Dan aku tidak ingin melupakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Bukan karena dendam. Tetapi agar aku tidak pernah sebodoh itu lagi. Seminggu setelah Budi pergi, aku pergi ke bank untuk membereskan semua kekacauan yang mereka tinggalkan. Manajer rekening, seorang gadis muda berkacamata, memeriksa berkas kerjaku dengan wajah khawatir. Ibu Siti Dewi, ibu punya 3 kartu kredit aktif dengan saldo yang sangat tinggi dan 2 pinjaman pribadi yang macet. Saya tidak meminta satupun dari kredit itu, jelasku. Itu penipuan. Saya punya buktinya. Aku menunjukkan padanya dokumen-dokumen itu, tanda tangan palsu, semuanya. Dia mengerutkan kening. Ini serius. Saya akan mengajukan laporan penipuan, tapi ibu harus tahu bahwa prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan sementara itu, utang terus menghasilkan bunga. Dan apa yang bisa saya lakukan? Ibu bisa mengajukan gugatan resmi. Dengan bukti-bukti ini ibu punya kasus yang kuat, tetapi ibu butuh pengacara. Aku keluar dari bank dengan beban di dada, menggugat anakku sendiri, memasukkannya ke penjara. Aku berjalan melewati taman. Aku duduk di bangku di bawah pohon. Bunga ungu jatuh seperti hujan lembut. Dan kemudian aku mengerti. Aku tidak akan menggugatnya. Aku tidak akan mencari balas dendam. Aku tidak akan menghancurkan hidupnya seperti dia mencoba menghancurkan hidupku, karena aku tidak seperti mereka. Tapi aku juga tidak akan menyelamatkannya. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi jaring pengaman Budi. Ketika dia gagal dalam semester di universitas, aku membayar pendaftaran lagi. Ketika dia kehilangan pekerjaan pertamanya, aku meminjamkannya uang untuk pengeluarannya. Ketika dia menabrak mobil, aku menanggung deduktibel asuransi. Selalu menyelamatkannya. Tapi itu berakhir. Jika Budi ingin belajar, dia harus melakukannya sendiri. Dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Dia harus menanggung utang yang dia dan Ayu ciptakan. Aku hanya akan membersihkan namaku.
Aku kembali ke bank keesokan harinya dengan seorang pengacara yang direkomendasikan Rina, seorang pria serius berusia 60-an yang memeriksa semuanya dengan hati-hati. Ibu Siti Dewi, ibu punya dua pilihan, jelasnya. Pertama, tuntutan pidana atas penipuan. Kedua, tuntutan perdata untuk melepaskan tanggung jawab ibu dari utang. Apa bedanya? Pidana berusaha menghukum, perdata berusaha melindungi ibu. Dengan pidana, anak ibu bisa masuk penjara. Dengan perdata, utang beralih ke nama dia dan istrinya, tetapi tidak ada tuntutan kriminal. Aku tidak berpikir dua kali. Perdata. Saya hanya ingin nama saya bersih, tidak lebih. Pengacara itu mengangguk. Ibu adalah wanita yang sangat mulia. Saya tidak mulia, kataku. Saya hanya lelah berkelahi. Prosedur dimulai minggu itu juga. Sementara itu, hidupku perlahan kembali ke sesuatu yang menyerupai normalitas. Aku kembali minum kopi tubruk di pagi hari. Aku kembali menyiram mawar. Aku kembali mendengarkan musik di dapur saat memasak. Rumah itu kembali berbau kayu manis. 2 minggu setelah Budi pergi, aku menerima telepon. Itu dia. Jantungku berdebar ketika aku melihat namanya di layar. Aku ragu. Jariku di tombol jawab. Akhirnya, aku menjawab. Halo, Bu. Suaranya terdengar hancur. Putus asa. Aku butuh bantuan ibu. Aku menutup mata. Apa yang terjadi, Budi? Ayu. Dia pergi. Dia meninggalkanku. Dia membawa semua uang yang kami punya. Aku sendirian. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku diusir dari apartemen yang kami sewa karena kami tidak bayar. Bu, tolong. Aku harus kembali ke rumah. Setiap kata menyakitiku. Tetapi sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada di sana sebelumnya, tetap teguh. Tidak, Budi. Apa? Kamu tidak bisa kembali. Rumah ini bukan lagi rumahmu. Bu, tolong. Aku tidak punya orang lain. Ayu meninggalkanku dengan utang. Aku mendapat telepon penagihan setiap hari. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Itu adalah konsekuensi dari keputusanmu, Nak. Bagaimana ibu bisa sekejam ini? Aku anak ibu. Suaraku pecah, tetapi aku tidak menyerah. Dan aku ibumu. Ibu yang kamu coba curi. Ibu yang kamu perlakukan seperti sampah. Apakah kamu ingat? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang ibu mau aku lakukan? Aku ingin kamu tumbuh dewasa, Budi. Aku ingin kamu mengerti bahwa tindakan punya konsekuensi. Aku ingin kamu belajar menjadi pria sejati. Bu, selama 32 tahun aku menyelamatkanmu dari segalanya. Aku melindungimu dari segalanya. Dan lihatlah dirimu. Kamu menjadi seseorang yang mencuri dari ibunya sendiri. Seseorang yang membiarkan dirinya dimanipulasi. Seseorang tanpa tulang punggung. Kata-kata itu keluar keras. Tetapi perlu. Jadi tidak, Budi. Aku tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Dan bagaimana jika aku tidak bisa? Maka kamu akan belajar. Sama seperti aku belajar ketika ayahmu meninggalkanku sendirian dengan anak berusia 5 tahun. Tidak ada yang menyelamatkanku. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Keheningan di saluran telepon. Itu sangat mudah bagi ibu untuk mengatakannya. Gumamnya. Mudah. Aku tertawa pahit. Budi, aku menjual keripik untuk memberimu makan. Aku bekerja 12 jam sehari untuk membayar sekolahmu. Aku begadang menjahit pakaian untuk membelikanmu perlengkapan sekolah. Dan tidak pernah, aku memintamu untuk berterima kasih. Aku hanya memintamu menjadi pria yang baik. Dan kamu gagal. Bu, tolong, cari bantuan. Nak, cari teman-temanmu. Cari sepupumu Rina. Cari pekerjaan. Cari cara. Tapi jangan cari aku. Ibu akan meninggalkanku? Air mata membasahi pipiku. Tidak, Budi. Kamu meninggalkanku lebih dulu. Aku hanya membiarkanmu menghadapi apa yang kamu ciptakan. Ibu akan menyesali ini. Mungkin, tapi setidaknya aku akan bisa melihat diriku di cermin. Aku menutup telepon. Aku tetap duduk di dapur dengan telepon di tangan, gemetar. Rina datang setengah jam kemudian. Dia menemukanku menangis. Ada apa, Kak? Aku menceritakan tentang telepon itu, tentang apa yang kukatakan,
Tentang betapa itu menyakitkan. Dia memelukku erat. Kamu melakukan hal yang benar, Kak Siti. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu menetapkan batasan. Dan itu bukan kejam. Itu bijaksana. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Bagaimana kalau dia berakhir di jalan? Itu bukan tanggung jawabmu. Tidak lagi. Dia sudah 32 tahun. Sudah waktunya dia belajar. I dust in the borders. Malam itu aku menulis surat yang tidak pernah kukirim. Budi, kuharap suatu hari kamu mengerti mengapa aku melakukan apa yang kulakukan. Itu bukan untuk menghukummu. Itu untuk menyelamatkanmu. Karena seorang anak yang bergantung pada ibunya pada usia 32 tahun bukanlah seorang anak. Dia adalah anak dalam tubuh pria. Dan aku tidak memberimu kebaikan dengan melindungimu begitu banyak. Aku membuatmu lemah. Aku membuatmu rentan. Aku membuatmu tidak mampu menghadapi hidup. Jadi sekarang aku membiarkanmu pergi. Aku membiarkanmu jatuh, agar kamu belajar untuk bangkit. Karena aku tidak akan selalu ada. Dan ketika aku pergi, aku perlu tahu bahwa kamu akan baik-baik saja. Bahwa kamu akan mampu menjaga dirimu sendiri. Meskipun kamu membenciku sekarang, kuharap suatu hari kamu mengerti. Dengan segala cintaku, Ibu. Aku menyimpan surat itu di laciku, bersama kunci berkarat yang tidak lagi kubutuhkan. Karena kunci yang sebenarnya tidak pernah terbuat dari logam. Itu adalah keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk menetapkan batasan. Keberanian untuk melepaskan. 3 bulan berlalu. 3 bulan di mana aku perlahan membangun kembali hidupku. Hidupku yang sebenarnya. Aku mengecat dinding rumah. Kuning pucat yang selalu kusukai. Tetapi yang dikatakan Ayu sebagai warna orang tua. Aku menggantung foto-fotoku lagi. Gorden bunga kembali ke jendela. Rumah itu kembali menjadi milikku. Sepenuhnya milikku. Aku mendapat pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku di pusat kota. Aku tidak membutuhkannya untuk uang. Pensiunku cukup sekarang karena aku hidup sendiri. Tapi aku membutuhkannya untuk jiwaku. Untuk keluar. Untuk berbicara dengan orang. Untuk mengingat bahwa ada dunia di luar rasa sakitku. Rina masih datang setiap hari Rabu. Kami minum kopi dan berbicara tentang segalanya kecuali Budi. Sampai suatu Rabu di bulan Juli dia datang dengan ekspresi aneh. Kak, aku harus memberitahumu sesuatu. On note, is World Day, Yantungku berdeba. Ada apa? Ini Budi? Dia mengangguk. Aku melihatnya kemarin, di pasar. Aku duduk perlahan di kursi. Bagaimana keadaannya? Rina ragu-ragu. Dia tidak baik, Kak Siti. Dia terlihat buruk, sangat buruk. Seberapa buruk? Kurus, pucat. Dengan pakaian tua, dia membeli yang paling murah. Nasi, lauk sederhana. Tidak lebih. Aku merasa ada yang menekan di dadaku. Dia bicara padamu. Ya, dia bertanya tentang kamu. Aku bilang kamu baik-baik saja. One with the tense of come spent for my Zacchaeus. Lalu dia menangis di sana, di tengah pasar. Air mata mulai terasa perih di mataku. Dia bilang apa lagi? Dia bilang Ayu meninggalkannya dengan semua utang. Bahwa dia pergi dengan pria lain, seseorang dengan uang sungguhan. Bahwa dia hanya menggunakannya untuk mencoba mencuri rumahmu. Bahwa ketika dia melihat rencana itu gagal, dia meninggalkannya. Aku menutup mata. Dan di mana dia tinggal? Di kamar sewaan. Satu kamar kecil di zona industri. Dia bilang dia kehilangan pekerjaannya karena telepon penagihan datang ke kantor sepanjang hari, bahwa dia mendapat pekerjaan di gudang. Mengangkat kotak, 12 jam sehari. Anakku, Budiku. Mengangkat kotak. Dia minta uang. Tanyaku. Tidak. Aku menawarinya. Tapi dia menolak. Dia bilang dia harus belajar mandiri. Bahwa ibunya benar. Air mata mengalir bebas sekarang. Kak, mengapa kamu menangis? Bukankah itu yang kamu inginkan? Agar dia belajar. Ya, bisikku. Tapi aku tidak menyangka akan begitu menyakitkan melihatnya jatuh. Rina memegang tanganku. Mau aku cari dia? Mau bicara dengannya? Aku menggelengkan kepala. Belum. Dia belum siap. Dan aku juga belum. Tetapi berita terus datang. Dari sepupuku. Dari kenalan.
Dari lingkungan yang membicarakan dan mengomentari segalanya. Budi telah kehilangan berat badan. 13 kilogram, kata mereka. Wajahnya terlihat cekung. Dia berjalan dengan bahu terkulai. Dia bukan lagi pria sombong yang mengusirku dari rumahku sendiri. Dia adalah seseorang yang hancur. Utang mengejarnya. Bank telah memulai proses hukum. Pengacaraku telah berhasil melepaskan namaku. Tetapi sekarang semuanya menimpa Budi. Lebih dari 200 juta rupiah dalam kartu dan pinjaman. Ayu telah menghilang. Desas-desus mengatakan dia ada di kota wisata bersama seorang pengusaha. Menjalani kehidupan yang dia inginkan dibangun dengan uangku. Dengan rumahku. Tetapi dia telah gagal. Dan sekarang dia bersama orang lain. Melakukan hal yang sama. Beberapa orang dilahirkan dengan lubang yang tidak pernah terisi. Dan Ayu adalah salah satunya. Pada bulan September, 6 bulan setelah mereka pergi, aku menerima telepon lagi dari Budi. Kali ini aku menjawab pada dering pertama. Halo, Bu. Suaranya terdengar berbeda. Lebih lembut, lebih rendah hati. Aku tahu ibu tidak mau bicara denganku. Aku tahu aku tidak punya hak, tapi aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. In the skies, I can divine pive. I live in pive. Katakan. Ibu benar. Tentang segalanya. Aku bodoh. Aku pengecut. Anak yang buruk. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya mendengarkan. Ayu meninggalkanku di jalanan. Dia mengambil bahkan barang-barang yang kubeli sebelum mengenalnya. Pakaianku. Buku-bukuku. Semuanya. Dia meninggalkanku dengan utang dan surat yang mengatakan aku terlalu lemah untuk menjadi pria sejati. Tawa pahit keluar dari tenggorokannya. Ibu tahu apa yang paling menyedihkan, Bu? Bahwa ibu benar. Aku lemah. Aku selalu begitu. Dan ibu mengatakannya padaku. Tapi aku tidak mau dengar. Budi. Tidak. Biarkan aku menyelesaikannya. Tolong. Dia menarik napas dalam-dalam. Bulan-bulan ini adalah yang terburuk dalam hidupku. Aku tidak punya uang. Aku hampir tidak bisa membayar kamarku. Aku makan sekali sehari. Aku bekerja 12 jam mengangkat kotak di gudang yang berbau lembab. Aku pulang sangat lelah sampai aku tidur dengan pakaian lengkap. Penagih utang meneleponku setiap hari. Mereka mengancamku dengan tuntutan, penyitaan, penjara, dan aku tidak punya cara untuk membayar. Aku tidak punya apa-apa. Mengapa kamu menceritakan ini padaku? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku ingin ibu tahu bahwa aku mengerti. Aku mengerti apa yang ibu coba ajarkan padaku. Bahwa hidup tidak memaafkan. Bahwa keputusan punya konsekuensi. Bahwa kamu tidak bisa mengkhianati orang yang mencintaimu dan berharap semuanya baik-baik saja. Kenengan. Aku tidak meminta ibu membantu, Bu. Aku tidak meminta uang atau agar ibu membiarkanku kembali. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Dan semoga suatu hari ibu bisa memaafkanku. Air mata jatuh di pangkuanku. Budi, aku. Ibu tidak perlu mengatakan apa-apa. Hanya, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah mendengarkanku. Dia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Aku tetap duduk di sana dengan telepon di tangan, menangis. Malam itu aku tidak tidur. Sepanjang malam aku memikirkan anakku, suaranya yang hancur, hidupnya yang hancur. Apakah ini yang kuinginkan? Melihatnya menderita begitu banyak? Tidak. Tapi juga bukan tanggung jawabku untuk menyelamatkannya. Hidup, guru yang kejam tapi adil itu, sedang menagih semua yang dia lakukan pada kami, dengan caranya sendiri. Pada waktunya, Ayu telah menggunakannya dan membuangnya seperti dia membuangku. Utang mengejarnya seperti dia mengejar uangku. Kesepian menghabisinya seperti menghabisiku ketika dia mengusirku dari rumahku. Hidup selalu menagih utangnya. Kadang-kadang dengan bunga. Suatu sore di bulan Oktober, 7 bulan setelah mereka pergi, aku sedang di taman menyiram mawar ketika aku mendengar ketukan di pintu. Aku membuka. Itu Budi. Tetapi bukan Budi yang sombong sebelumnya. Bukan pria berjas yang meneriakiku. Dia adalah pria kurus, dengan janggut tidak terawat, pakaian usang. Dia punya kantung mata yang dalam, tangan kotor karena bekerja. Bu, katanya, dan suaranya langsung pecah. Aku tidak datang untuk meminta apa-apa. Hanya
Hanya datang untuk membawakan ini. Dia mengulurkan amplop. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 300.000 rupiah dalam uang kertas kusut. Itu semua yang bisa kutabung bulan ini, katanya. Aku tahu aku berutang lebih banyak pada ibu. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa membayar kembali semua yang kami lakukan pada ibu. Tapi aku mau mencoba, meskipun itu memakan waktu seumur hidupku. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku melihat anakku yang sebenarnya. Bukan pria yang dimanipulasi, bukan pencuri, bukan pengkhianat. Aku melihat anak yang pernah berjanji akan menjagaku. Anak yang akhirnya mencoba tumbuh dewasa. Aku tidak mau uangmu, Budi. Tapi, Bu, simpan. Gunakan untuk makan, untuk bayar kamarmu, untuk keluar dari utang. Dia menggelengkan kepala. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Aku tidak pantas menerima pengampunan ibu. Tidak, kataku dengan tegas. Kamu tidak pantas. Belum. Tetapi suatu hari, mungkin, ketika kamu menjadi pria yang seharusnya selalu kamu jadikan, hari itu kita akan bicara. Dia mengangguk. Dia menyeka air mata dengan lengan bajunya. Aku mencintai ibu. Aku selalu mencintai ibu, meskipun aku bajingan. It is half nine, two in a vest. Do it is nine. Aku juga mencintaimu, nak. Itu sebabnya aku membiarkanmu jatuh, agar kamu belajar terbang. Aku menutup pintu dengan lembut. Aku mendengarnya menangis di sisi lain selama 1 menit yang panjang. Kemudian langkah kakinya menjauh. Aku duduk di sofa ruang tamu, dengan 300.000 rupiah di tangan, dan aku tersenyum. Karena hidup telah memberi Budi persis apa yang pantas dia dapatkan. Rasa sakit, kesepian, konsekuensi, tapi juga sesuatu yang lebih penting. Kesempatan untuk penebusan, untuk menjadi lebih baik, untuk tumbuh. Dan kesempatan itu tidak ada yang menghadiahkannya. Dia telah mendapatkannya. Dengan penderitaan, dengan kerendahan hati, dengan kerja keras. Keadilan telah datang. Bukan dengan balas dendamku, tetapi dengan keseimbangan alami kehidupan. 2 tahun telah berlalu sejak sore itu di kantor notaris. 2 tahun sejak aku mendapatkan kembali rumahku, martabatku, hidupku. Hari ini aku berusia 53 tahun. Rambut lebih banyak uban. Beberapa kerutan lagi di dahi. Tetapi juga sesuatu yang tidak kumiliki sebelumnya. Kedamaian. Kedamaian yang sejati. Yang datang dari mengetahui siapa dirimu dan apa yang pantas kamu dapatkan. Aku masih tinggal di rumahku di kawasan Jakarta Selatan. Sekarang dindingnya berwarna kuning. Kuning lembut yang selalu kusukai. Dan jendelanya punya gorden bunga. Di taman, mawar-mawarku mekar lebih indah dari sebelumnya. Seolah-olah mereka tahu bahwa akhirnya ada ketenangan di tempat ini. Aku bekerja di toko buku di pusat kota 3 kali seminggu. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena aku menyukainya. Aku suka merekomendasikan buku. Aku suka berbicara dengan pelanggan. Aku suka merasa berguna. Rina masih mengunjungiku setiap hari Rabu. Kami minum kopi tubruk dan berbicara tentang segalanya. Tentang keluarganya, tentang berita, tentang hidup. Dan kadang-kadang, hanya kadang-kadang, kami berbicara tentang Budi. Karena ya, Budi masih ada dalam hidupku. Tetapi dengan cara yang berbeda. Setelah sore itu dia membawakanku 300.000 rupiah. Dia terus datang. Sebulan sekali. Selalu tepat waktu. Selalu dengan amplop berisi uang yang tidak pernah kuterima. Tetapi yang dia bersikeras untuk membawanya. Ini untuk martabatku, Bu, katanya. Bukan untuk ibu. Dan aku mengerti. Awalnya, percakapan kami singkat, canggung. Dia bercerita tentang pekerjaannya di gudang. Aku bercerita tentang toko buku. Tidak ada yang mendalam. Tidak ada yang menyakitkan. Tetapi perlahan, luka-luka itu mulai sembuh. 6 bulan lalu, Budi mendapat pekerjaan yang lebih baik, di perusahaan logistik, tidak luar biasa, tetapi lebih baik daripada mengangkat kotak. Dia menyewa apartemen yang lebih besar. Dia mulai membayar utangnya sedikit demi sedikit. Dia menceritakannya dengan bangga, dan aku mendengarkan dengan hati yang penuh. Karena anakku sedang tumbuh. Akhirnya dia tumbuh dewasa. 3 bulan lalu dia bertanya apakah dia bisa datang makan malam pada hari Minggu. Hanya jika ibu mau, Bu.
Aku tidak merasa punya hak untuk memintanya, tapi aku rindu masakan ibu. Aku tersenyum. Datanglah minggu depan, pukul 2. Dia datang tepat waktu, dengan bunga, mawar kuning. Aku tahu itu favorit ibu, katanya dengan malu-malu. Kami makan bersama di meja makan. Meja yang sama tempat Ayu pernah menghitung uang pensiunku. Meja yang sama tempat semuanya pecah. Tetapi sekarang berbeda. Budi makan perlahan, menikmati, mensyukuri setiap suapan. Bu, katanya ketika kami selesai, ada sesuatu yang harus kukatakan pada ibu. Jantungku berdebar. Katakan, nak, aku sudah menjalani terapi. Sejak 4 bulan lalu. Aku menatapnya terkejut. Terapi. Dia mengangguk. Aku perlu mengerti bagaimana aku sampai melakukan apa yang kulakukan. Bagaimana aku bisa mengkhianati ibu seperti itu? Dan terapisku membantuku melihat banyak hal. In Musend, on the night, in this, dan derejesta, in bendan derejest. Dia menyeka matanya dengan serbet. Dia membantuku melihat bahwa aku selalu lemah, bahwa aku selalu mencari orang lain untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Pertama ibu, kemudian Ayu. Aku tidak pernah belajar menjadi diriku sendiri, mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab. Budi. Dan dia membantuku mengerti sesuatu yang lebih penting. Bahwa ibu tidak mengecewakanku. Aku yang mengecewakan ibu. Karena tidak tumbuh dewasa. Karena tidak dewasa. Karena membiarkan diriku dimanipulasi dengan begitu mudah. Air mata mengalir di wajahnya. Aku juga mengerti bahwa Ayu tidak jahat begitu saja. Dia hancur, seperti aku. Mencari untuk mengisi kekosongan dengan hal-hal materi, dengan kebohongan, dengan pengkhianatan. Tetapi bedanya adalah dia tidak akan pernah berubah. Dan aku bisa. Aku berdiri dari kursiku dan memeluknya. Dia terisak di bahuku seperti ketika dia masih kecil. Maafkan aku, Bu. Tolong, maafkan aku. Dan segransis as the fingerstad, and dan some that is in Eresenjen. Aku sudah memaafkanmu, nak. Sudah lama. Benarkah? Benar. Karena aku melihat kamu mencoba, bahwa kamu tumbuh dewasa, dan itu adalah satu-satunya yang selalu kuinginkan untukmu. Sejak hari itu, Budi datang setiap hari Minggu untuk makan. Dia tidak tinggal bersamaku. Dia tidak meminta uang. Dia tidak berharap aku menyelamatkannya. Dia hanya datang untuk berbicara. Untuk bersama. Untuk membangun kembali apa yang rusak. Dan aku menerimanya dengan cinta. Tetapi juga dengan batasan. Karena aku belajar sesuatu yang penting dalam 2 tahun ini. Mencintai tidak berarti mengizinkan. Mencintai juga berarti tahu kapan harus mengatakan tidak. Kapan membiarkan orang lain menghadapi konsekuensinya. Kapan melepaskan. Seminggu yang lalu Budi memberitahuku bahwa dia selesai membayar utang terakhir. Aku tidak berutang apa-apa lagi pada siapapun, Bu. Yah, kecuali pada ibu. Aku berutang segalanya pada ibu. Kamu tidak berutang apa-apa padaku, nak. Ya, aku berutang. Aku berutang permintaan maaf yang tidak akan pernah cukup. Aku berutang tahun-tahun kedamaian yang aku ambil dari ibu. Aku berutang rasa hormat yang tidak kuberikan pada ibu. Kalau begitu bayar aku dengan menjadi pria yang baik, menjadi jujur, menjadi kuat. Itu satu-satunya utang yang kuinginkan kamu lunasi. Dia tersenyum. Senyum yang sedih tapi penuh harapan. Aku akan mencoba, Bu. Setiap hari aku akan mencoba. Inanai tuo domane. Enanai tuo domane. Domane, enai dupumu. Hari ini, saat aku menulis ini di buku harianku, kebiasaan yang kuambil setelah semua yang terjadi, aku melihat keluar jendela dan melihat mawar kuningku bergoyang tertiup angin. Dan aku memikirkan semua yang kujalani. Rasa sakit, pengkhianatan, kesepian, air mata. Tetapi aku juga memikirkan apa yang kuperoleh. Aku memenangkan rumahku. Aku memenangkan martabatku. Aku memenangkan kedamaianku. Dan di atas segalanya, aku memenangkan sesuatu yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Kepastian bahwa aku bisa sendirian tanpa merasa kosong. Bahwa aku tidak butuh siapapun untuk menjadi utuh. Bahwa nilaiku tidak bergantung pada seberapa besar mereka mencintaiku, tetapi pada seberapa besar aku mencintai diriku sendiri. Jika aku bisa berbicara dengan Siti Dewi 2 tahun lalu, wanita yang ketakutan yang membiarkan dirinya diinjak-injak di rumahnya sendiri,
aku akan mengatakan ini padanya. Jangan takut membela diri. Jangan takut menetapkan batasan. Jangan takut sendirian. Karena kesendirian dengan martabat lebih baik daripada kebersamaan dengan penghinaan. Aku akan mengatakan padanya bahwa tidak apa-apa mencintai seorang anak, tetapi juga tidak apa-apa untuk tidak membiarkan diri dihancurkan olehnya. Bahwa tidak apa-apa menjadi seorang ibu, tetapi juga tidak apa-apa menjadi seorang wanita, menjadi seseorang, menjadi pemilik hidupmu sendiri. Dan aku akan mengatakan padanya bahwa pengampunan tidak berarti melupakan. Bahwa kamu bisa memaafkan dan tetap menjaga jarak. Bahwa kamu bisa mencintai dan tetap melindungi diri. Karena cinta tanpa batasan bukanlah cinta. Itu adalah penghancuran diri. Hari ini, di usia 53 tahun, aku tahu siapa aku. Aku Siti Dewi. Seorang wanita yang bekerja 30 tahun untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Seorang ibu yang mencintai begitu dalam sampai hampir kehilangan dirinya sendiri. Seorang penyintas yang belajar membela diri ketika paling menyakitkan. Dan jika ceritaku dapat membantu satu wanita saja untuk membuka mata, untuk menetapkan batasan, untuk menghargai diri sendiri, maka semua yang kuderita akan sepadan. Karena kadang-kadang para ibu juga perlu belajar melepaskan, membiarkan anak-anak kita jatuh, agar mereka belajar untuk bangkit. Dan meskipun itu menyakitkan seperti 1000 pisau belati yang menusuk hati, itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk benar-benar tumbuh. Hidup mengajarkanku bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi datang dengan waktu, dengan kesabaran, dengan keseimbangan sempurna yang hanya diketahui alam semesta. Ayu masih di luar sana, kurasa, mencari korban berikutnya, menjalani hidupnya yang kosong dari hal-hal materi dan hati yang hampa. Dan Budi ada di sini, berjuang, tumbuh, menjadi pria yang seharusnya selalu dia jadikan. Apakah kami akan kembali seperti dulu? Tidak. Tidak akan pernah. Karena dulu aku buta dan dia masih anak-anak. Sekarang aku melihat dengan jelas dan dia adalah seorang pria. Dan itu adalah hubungan yang jauh lebih jujur, jauh lebih nyata. Aku menutup buku harianku dan menyimpannya di laci yang sama tempat aku pernah menyimpan kunci berkarat itu. Kunci yang melambangkan pertahanan terakhirku. Kunci dari peti yang tidak pernah harus kubuka. Karena senjata yang sebenarnya selalu adalah suaraku. Martabatku, keberanianku untuk mengatakan, tidak. Aku melihat jam. Pukul 2 siang. Budi akan segera datang untuk makan siang hari Minggu. Aku berdiri dan pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan yang sangat dia sukai. Dan saat aku memasak, aku tersenyum. Karena rumahku berbau kayu manis lagi. Karena dindingku berwarna kuning lagi. Karena jantungku berdetak tenang lagi. Dan karena aku belajar pelajaran terpenting yang bisa diajarkan hidup, bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun yang tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan itu, pada akhirnya, adalah satu-satunya yang benar-benar penting. Terima kasih sudah mendengarkanku sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendengar lebih banyak kisah wanita yang mengubah rasa sakit mereka menjadi kebijaksanaan. Setiap hari, seorang wanita, satu pelajaran hidup, bagikan cerita ini dengan seseorang yang kamu cintai. Terkadang, cerita seperti ini bisa mengubah seluruh hari. Semoga Tuhan memberkatimu dan sampai jumpa lagi.